Selamat pagi kakak. Selamat pagi juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kakak pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sharing dengan menggunakan metode penokohan. Sebelum memulai kegiatan sharing kita, mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas perlindunganmu dari malam tadi hingga hari ini kami masih dapat menikmati keindahan alam dan menikmati nafas kehidupan yang baru. Ya Tuhan, berkatilah kami pada kegiatan sharing kitab suci ini dengan metode penokohan. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus kepada kami agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami ini dengan lancar. Namamu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, setelah kita berdoa bersama, pada kesempatan yang kedua ini kita membaca teks kitab suci tentang perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Pada kesempatan ini saya meminta kakak untuk membaca teks kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawah kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun
karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih kakak yang telah membacakan teks kitab suci Lukas 15, 11 sampai 32. Pada bagian ketiga ini kita merenungkan dan memilih salah satu tokoh yang membuat kita terkesan dengan tokoh tersebut. Oke, baik kakak, setelah kita merenungkan kakak memilih tokoh apa dan pada ayat berapa sehingga membuat kakak terkesan dari tokoh tersebut. Jadi baik, menurut saya tokoh yang paling menarik yaitu anak bungsu yang terdapat di ayat 13. Oke, terima kasih kakak. Kalau dari saya sendiri itu di ayat 20 tokoh tentang seorang bapak. Terus kira-kira apa kesan dari kakak memilih anak bungsu itu? Jadi baik, menurut saya ayat yang paling menarik dan tokoh yang paling menarik dari saya yaitu tokoh tentang si anak bungsu yang terdapat di ayat 13. Menurut saya ayat ini paling menarik karena pada awalnya anak bungsu itu meminta harta kepada ayahnya, dan anak bungsu itu pergi berfoya-foya ke negeri sebelahnya. Anak bungsu menyadari kesalahannya setelah mengalami penderitaan dan kelaparan. Nah, keputusannya untuk kembali kepada bapaknya dan mau mengakui segala kesalahan dan dosanya. Ini menunjukkan pentingnya pertobatan dan kesadaran. Hal ini mau mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan dan mau untuk memperbaiki diri dari segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu yang menurut saya yang paling menarik. Oke, baik kakak, terima kasih. Kakak telah memilih ayat dan menjelaskan betapa atau kesan yang menarik bagi kakak. Kalau dari saya sendiri tadi di ayat 20 dengan tokoh Bapa, hal yang menarik dari tokoh Bapa itu dalam cerita ini menggambarkan kasih dan pengampunan Tuhan. Meskipun anak bungsunya telah meninggalkan rumah dan menghabiskan harta dengan hidup boros, bapaknya tetap menerimanya dengan penuh sukacita dan kasih ketika ia kembali. Teks ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada orang-orang yang bertobat. Setelah kita menemukan hal yang menarik dari teks ini, apa pesan tokoh yang telah kakak pilih untuk kehidupan kita? Jadi baik, pesan dari tokoh si bungsu tadi adalah jikalau kita melakukan kesalahan seperti yang digambarkan tokoh si bungsu tadi yang sudah berfoya-foya ke negeri seberang, dan kemudian ia menyadari segala kesalahannya itu dan kembali kepada bapaknya. Nah, hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa
Jikalau kita melakukan segala kesalahan, lekaslah kita untuk menyadari dan mau bertobat supaya kita bisa memperbaiki diri kita dengan baik. Oke, terima kasih. Kalau pesan dari saya sendiri itu, di sini Bapak mengajarkan kita tentang pentingnya mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam arti kita tetap mencari Tuhan walaupun dalam masalah apapun yang terjadi, agar kita bisa mendapatkan pertobatan yang sempurna. Oke, baik kakak, sekarang kita merenungkan doa untuk mengenai tokoh yang telah kita pilih. Ya Allah surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena atas segala penyertaanmu, sehingga pada saat ini kami masih menikmati anugerah yang Engkau berikan. Ya Allah surga, semoga dengan tokoh si bungsu ini mau mengajarkan kami supaya untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya Bapa dalam surga, melalui tokoh Bapa dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, bisa mengajarkan kami tentang mengampuni sesama dengan penuh kasih. Semoga kami selalu setia dan rendah hati dengan sesama. Namamu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Marilah kita satukan semua doa kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan